Sobat Pariwisata, kami dari kelompok 9. Nah, kali ini kita sedang berada di mana sih? Kita sedang berada di Desa Wisata Kemiri Ombo. Nah, ini adalah salah satu akses menuju Desa Wisata Kemiri Ombo, yaitu menggunakan motor ataupun jalan kaki. Kayak kita sekarang ini lagi jalan kaki nih teman-teman. Teman-teman ikut yuk. Yuk ikuti keseruan kita. Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pariwisata, kembali lagi bersama kami kelompok 9. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih kita sedang berada di mana? Jadi sekarang kita berada di Desa Kemiri Ombo yang letaknya ada di Gerbosari, Samigalo, Kulon Progo. Nah, betul sekali. Jadi kali ini kita sedang berada di Desa Wisata Kemiri Ombo yang letak tepatnya ada di Gerbosari, Samigalo, Kulon Progo. Nah, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mira Lutfiana Faiza Putri dan dua rekan saya. Dan saya Priyambode Reza Ali. Saya Lutfia Safirani Renani Tias. Nah, tentunya kami di sini nggak sendiri nih teman-teman. Kami ditemani oleh salah satu pengelola di Desa Wisata Kemiri Ombo yang tentunya amat sangat keren nih. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kenalan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Mbak Mas. Salam Rahayu, selamat sore. Perkenalkan, saya Pak Mulyono sebagai pengelola di Potensi Wisata Rumah Jamu Menoreh. Oke, terima kasih kepada Pak Mulyono. Nah teman-teman, jadi pada hari ini, pada video kali ini kita ditemani oleh Pak Mulyono sebagai narasumber kita di Desa Wisata Kemiri Ombo. Nah pastinya teman-teman nih pada penasaran kan ada apa aja sih di Desa Wisata Kemiri Ombo nih. Nah kita langsung masuk ke adegan yang tentunya paling penting ya Pak ya. Nah kita masuk pertanyaan yang pertama. Boleh Pak? Ya, siap. Boleh. Nah mungkin Pak Mulyono nih bisa menceritakan sejarah terbentuknya, berdirinya Desa Wisata Kemiri Ombo. Oh ya, terima kasih Mbak atas atensinya pada kesempatan di sore hari ini, tentunya dengan suasana alam pegunungan. Betul kita bisa bersama. Awalnya dari Rumah Jamu Menoreh itu berdiri ya sekitar tahun 2015. Diawali pada waktu itu kan kita sebenarnya sebagai masyarakat yang berkutat di pertanian tanaman empon-empon atau jamu. Jadi warga masyarakat kita mayoritas bertani jamu. Nah, oleh sebab itu kami salah satu dari warga masyarakat mencoba bagaimana ketika jamu ini bisa dikelola dengan baik sehingga menimbulkan sesuatu hal yang baru di mana jamu nantinya bisa menarik, apalagi menjadi sebuah daya pikat wisata tersendiri. Betul. Seperti itu. Oke baik Bapak. Jadi Desa Wisata Kemiri Ombo berdiri pada tahun 2015 ya Pak. Iya. Berarti sudah kurang lebih 9 tahun ya Pak ya. Wah. Nah, dari Desa Wisata Kemiri Ombo ini ada atraksi apa saja sih Pak yang bisa dilihat maupun dinikmati oleh para wisatawan? Oh iya, untuk wisata memang ada beberapa hal yang bisa kami tawarkan di Desa Kemiri Ombo ini, khususnya atraksi terkait dengan seni, budaya, dan juga kegiatan warga masyarakat
yang menarik tentunya untuk dinikmati oleh para wisatawan. Di samping itu juga ada potensi kuliner dan juga potensi alam, pemandangan dan sebagainya. Itu. Oke, jadi itu tadi teman-teman atraksi yang dapat dilihat maupun dinikmati di Desa Wisata Kemiri Ombo. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah mengetahui ya gimana sejarah berdirinya Desa Wisata Kemiri Ombo yang berdiri pada tahun 2015 dan juga atraksi-atraksi apa aja sih yang ada di Desa Wisata Kemiri Ombo. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira di Desa Wisata Kemiri Ombo tuh fasilitas yang ditawarkan yang bisa dinikmati oleh pengunjung ada apa saja ya Pak? Oh, untuk fasilitas terkait dengan potensi wisata kami adalah tentunya ya tempat untuk pertemuan dan juga tempat untuk display produk dan galeri jamu. Berarti kemudian seperti itu ya, sebagai tempat kami kelompok jamu dalam berrembuk ataupun bermusyawarah. Kemudian juga ada dekat ini tempat ibadah atau masjid, dan juga ada tempat gereja juga tidak jauh dari sini, dan juga tempat pendidikan, ada PAUD dan juga SD juga ada di sini. Juga yang tentunya sarana yang ada di rumah jamu adalah bahwa kita menawarkan potensi alam juga. Jadi kita ada tempat trekking dan juga tempat untuk atraksi budaya, yaitu lapangan, di mana lapangan itu bisa untuk atraksi budaya seperti kesenian jatilan, gejok lesung, karawitan dan sebagainya, seperti itu. Oh, berarti kalau gejok lesung tuh di lapangan ya Pak? Di lapangan. Kalau dalam konteks kita istilahnya tanggapan atau pentas ya, pagelaran seperti itu. Berarti kalau untuk di Desa Wisata Kemiri Ombo sendiri itu menyediakan homestay atau tidak ya Pak? Menyediakan, jadi kita juga ada fasilitas homestay, namun homestay di rumah warga masyarakat. Jadi wisatawan ataupun tamu yang datang ini bergabung dengan induk semangnya dengan warga masyarakat. Berbaur seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari kan sudah ada atraksi gejok lesung, kemudian jatilan, kemudian udah menyediakan homestay. Nah, apakah ada paket wisata Pak di Desa Wisata Kemiri Ombo ini? Ada, ya. Jadi kami menyediakan paket. Jadi wisatawan yang datang itu datang kemari, kita sediakan paket berupa paket edukasi, kemudian nanti paket kuliner, dan nanti paket atraksi budaya. Dan ditambah lagi kalau mereka, para wisatawan ini ingin melihat view, pemandangan dan sebagainya, bisa kita antar ke lokasi view pemandangan yang ada, seperti itu. Selain fasilitas yang tadi sudah disebutkan Bapak, untuk pengunjung sendiri kira-kira ada souvenir nggak sih Pak yang bisa dibawa pulang buat jadi oleh-oleh gitu? Kalau untuk souvenir, karena kita berkutat atau jalan di kegiatan tentang jamu, empon-empon, pengolahan dan sebagainya. Sementara untuk saat ini souvenir yang kita berikan kepada pengunjung ini ya berupa produk jamu, bisa kemasan, bisa produk olahan, instan dan sebagainya yang dikemas dalam wadah sederhana seperti itu. Nah, kalau untuk jamunya itu sistemnya open pre-order dulu apa kalau mau sudah ready seperti itu Pak? Kalau untuk jamu memang kami dari awal memang memproduksi jamu, karena di sekitar kita kan tanaman jamu banyak, terus kita kelola, kita panen, dari hasil panenan itu kita olah sendiri, baik itu dalam bentuk setengah jadi ataupun dalam bentuk produk yang siap, dalam arti siap dijual, mungkin dalam bentuk segar ataupun instan yang sudah dikemas sehingga bisa langsung dinikmati, ataupun kalaupun ada pembeli bisa langsung beli, ataupun istilahnya kalau kita di display di tempat ini juga sudah dalam bentuk produk jadi, ya seperti itu.
Berarti teman-teman nih yang mau pesen jamu atau yang pengen nyobain jamu di Desa Wisata Kemiri Ombo, boleh banget ya langsung datang ke Desa Wisata Kemiri Ombo karena jamunya selalu ready. Betul. Betul ya Pak ya? Siap. Betul. Nah, kira-kira nih Pak, kan mayoritas nih penduduknya tadi sempat disampaikan bahwa banyak ya tanaman jamu gitu. Nah, kira-kira dari adanya Desa Wisata Kemiri Ombo ini apakah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar ya Pak? Tentu Mbak, jadi karena sebelum kita ada kelompok jamu, ini kan warga masyarakat ini baru sekedar memanen dari kebun, terus kita jual di pasar, sehingga tentu nilai jualnya pun masih cukup rendah. Namun setelah kita membentuk sebuah kelompok jamu, dengan kita kolaborasi dengan objek wisata, potensi jamu, sehingga sudah kita olah dalam bentuk produk lain, setengah jadi ataupun yang sudah jadi, sehingga tentu ini meningkatkan nilai jual dan akhirnya juga potensi ekonomi nantinya naik dengan harga jual yang kita tawarkan atau dalam olahan yang sudah jadi itu. Oh, berarti produk jamu ini tuh nggak cuman sekedar sebagai souvenir, tapi ternyata sudah mempunyai kelompok dan sudah bekerja sama dengan objek wisata di sekitar sini ya Pak. Oke. Nah, kalau untuk aksesnya sendiri nih Pak, kan ada akses jalur motor ya Pak, dan ada juga akses jalur mobil. Nah, kira-kira kalau wisatawan nih sudah datang nih Pak, maupun itu individu ataupun family trip atau rombongan, itu apakah ada jalur khusus ya Pak? Sebenarnya kalau jalur itu ada dua Mbak. Jadi jalur dari jalan utama, ini jalur ke rumah jamu, kemudian istilahnya ada jalur jalur jalan tikus atau jalur sempit. Nah, jalur yang utama ini biasa dilalui yang ke sini itu mobil ataupun motor. Kemudian untuk yang jalan tikus atau jalan sempit ini mereka yang ingin berpetualang dengan trail dan sebagainya ini memakai jalan yang sempit itu. Jadi ada dua arah jalan yang menuju ke sini. Oke. Nah, jadi ada dua jalur, benar ya Pak ya? Jadi kalau teman-teman mau datang family trip atau individu, mau healing ataupun mau satu rombongan itu bisa banget, jangan khawatir karena di sini udah ada dua jalur seperti itu. Dua jalur. Untuk ngomongin kunjungan Pak, kira-kira boleh nggak di-spill untuk rentang jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Kemiri Ombo ini ada setahunnya berapa ya Pak kalau boleh? Kalau kunjungan memang sebelum COVID ini memang sudah alhamdulillah cukup banyak. Namun berhubung kemarin ada pandemi COVID ini memang tentu berdampak dengan aktivitas kami di rumah jamu. Nah, baru setelah dinyatakan COVID mereda ini memang baru mulai ada kunjungan yang datang ke kita. Namun ya alhamdulillah sudah cukup banyak yang datang ke rumah jamu ini. Baik itu ya paling tidak kita sudah mulai ada semangat lagi setelah hampir 2 tahun kita dihadang oleh pandemi itu. Oke. Kalau ngomongin kunjungan nih Pak, kira-kira wisatawan yang paling jauh yang pernah datang ke Desa Wisata Kemiri Ombo itu berasal dari mana ya Pak? Mungkin yang ada di Indonesia atau mungkin ada juga wisatawan yang dari mancanegara yang pernah datang ke sini? Untuk kalau yang paling jauh ya tentu turis ataupun wisatawan asing yang datang kemari. Ini kalau dibilang jauh karena untuk kemarin ini juga sudah dari Tiongkok, Cina juga ada, terus Singapura juga ada. Kemudian yang kemarin belum lama ini dari California itu yang datang kemari. Walaupun mereka dalam datang ini juga tidak rombongan besar, namun karena memang sekarang mereka para turis ini lebih cenderung kalau melihat kondisi geografis Dasemen ini pakai motor. Mereka lebih enjoy pakai motor seperti itu. Jadi rata-rata turis yang datang ke sini pakai motor. Kalaupun ada yang pakai mobil juga ada seperti itu. Macu adrenalin ya Pak. Nah, baik Pak, karena banyak turis ya Pak. Kira-kira nih di Desa Wisata Kemiri Ombo ini apakah sudah ada tour guide untuk wisatawan domestik maupun mancanegara atau mereka juga belajar dengan bahasa kita? Kalau untuk tour guide kita memang belum punya. Jadi mereka datang kemari ini kadang
turis atau wisatawan ini membawa tour guide-nya dari mereka hotel mereka menginap ke sininya. Jadi kita memang masih dalam SDM untuk tour guide ini memang belum ada, karena kemarin kita memang istilahnya menunggu dari fasilitasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Nah, kebetulan kemarin ini kita sudah mengirimkan beberapa pemandu wisata, namun belum ke yang tour guide yang kita tunggu-tunggu. Tapi kemarin ini ada pemandu di outbound, kita sudah mengirimkan 2 personil kita. Itu sudah ada ya Pak? Sudah, untuk outbound. Kemudian trekking 2 orang. Kemudian erat hubungannya karena kita juga punya aliran daerah sungai yang ada airnya. Kita kemarin juga sudah 2 orang yang ikut di Arung Jeram, untuk pelatihan di Arung Jeram. Kemudian karena kita juga dekat dengan potensi wisata yang untuk para layang, kita kemarin juga sudah ikut mengirimkan 2 yang di pemandu para layang juga, seperti itu. Nah, berarti kan dari dapat wisatawan asing nih Pak, boleh dong diceritakan ke teman-teman sobat pariwisata gimana sih strategi pemasarannya, atau melalui sosial media, atau mungkin karena dari mulut ke mulut getok tular, atau dari mana nih Pak? Tentu karena kami ya orang desa, orang kampung pegunungan, kami dari mulut ke mulut. Nah, kemudian dengan lambat laun perkembangan teknologi dan sebagainya, kita juga menggandeng Karang Taruna sehingga mereka bisa melalui medsos, WA dan Instagram dan sebagainya. Ini dari peran kita memberdayakan dari remaja atau SDM Karang Taruna seperti itu. Oh, berarti Rumah Jamu Menoreh ini, Desa Wisata Kemiri Ombo ini udah punya Instagram khusus? Ada, ya ada, dari Karang Taruna seperti itu. Mungkin boleh disebutkan Pak nama Instagramnya? Nah, ke IG-nya Rumah Jamu. Jamu Rumah Menoreh. Iya. Nah, karena teman-teman, yang mengelola remaja. Oke. Teman-teman jangan lupa di follow ya, Rumah Jamu Menoreh. Nanti kita kasih di sini nih linknya. Oke. Jadi tadi Desa Wisata Kemiri Ombo itu pasti ada pengelolanya sendiri ya Pak. Jadi Desa Wisata Kemiri Ombo itu apakah melibatkan masyarakat lokal? Iya, tentu. Tentu. Iya, melibatkan karena kita kan potensi wisata kita inikah di bawah naungan Pok Darwis, kelompok Sadar Wisata. Nah, di mana di kelompok Sadar Wisata ini kan dirangkum dalam desa wisata di tingkat kelurahan. Nah, kebetulan untuk yang desa wisata kelurahan ini namanya Desa Wisata Gerbosari. Jadi untuk Rumah Jamu ini adalah bagian dari potensi yang ada di beberapa potensi yang ada di desa wisata Desa Gerbosari itu. Gerbosari itu ya Pak. Jadi anaknya gitu ya Pak. Iya, anaknya. Ya. Tapi kita juga pengurus subdit hidup yang ada di kita. Ada. Nah, kira-kira nih Pak, dari adanya kerjasama, kemudian dari adanya pemasaran itu tadi ya Pak, dan atraksi serta fasilitas yang ditawarkan, kira-kira nih di Desa Wisata Kemiri Ombo apakah sudah pernah diadakan event atau mungkin memiliki event tahunan? Kalau event saya kira banyak sekali Mbak untuk yang di Rumah Jamu ini sendiri. Karena beberapa waktu setiap ada kegiatan lomba desa wisata yang sifatnya tingkat kabupaten, kita selalu diikutkan. Nah, kebetulan ini nanti di tanggal 28 Juli di tahun ini juga kita juga salah satu menjadi duta dari Desa Wisata Gerbosari sebagai peserta untuk lomba desa wisata itu. Tempatnya di Rumah Jamu ini, dan insya Allah nanti dalam kegiatan ini kita juga akan menyuguhkan berbagai atraksi baik budaya, seni yang ada di kita, juga terkait dengan makanan kuliner tradisionalnya seperti itu. Tanggal berapa Pak tadi? 28 Juli. 28 Juli tahun ya? Ini Oke, berarti kurang lebih sebagai tuan rumahnya ya? Iya. Nah, sobat pariwisata di rumah jangan lupa datang pada tanggal 28 Juli di Desa Wisata Kemiri Ombo. Nah,
Ngomong-ngomong soal sungai nih Pak, tadi saya salvok atraksi yang ada di sini. Berarti di sini ada sungai ya Pak? Tadi ada Arum Jeram juga. Selain itu ada atraksi apa lagi ya Pak yang ada di sungai? Untuk sungai kita, karena ada 2 aliran sungai, kita memang memanfaatkan sungai ini juga untuk menjadi daya tarik wisata, karena itu punya potensi yang perlu kita kembangkan juga. Kita punya budaya para. Jadi budaya para itu menangkap ikan beramai-ramai dengan sistem gotong royong. Nah, yang menjadi menarik di situ adalah ketika kita memberlakukan kawan dan bersama-sama untuk menangkap ikan beramai-ramai dengan membuat bendungan, terus mengangkat tanah liat sehingga nanti tanah ini menjadi bendungan, terus nanti ikannya itu bisa diambil beramai-ramai. Inilah salah satu keseruan di mana kita menangkap ikan namun ramah, tidak menggunakan obat, pestisida ataupun perangkap yang lainnya atau racun, sehingga kita ramah, sehingga bibit yang kecil nanti bisa kita parak atau kita panen berikutnya seperti itu. Nah, ini adalah budaya atau atraksi parak itu. Berarti yang paling seru itu kerjasamanya juga ya Pak, satu sama lain. Guyub rukun. Betul. Belum lagi nanti ada yang kawannya usil ketika ada dijerakin yang gitu, seperti terus itu. basah semua gitu seperti itu. Beramai-ramai seperti itu. Nah, itu kalau untuk mancing apa ya Pak? Sekedar nangkap ikan itu. Untuk waktunya kapan sih Bang? Ya nanti wisatawan ini kan kita ada paket parak juga. Jadi wisatawan misalnya dia tertarik kita nanti kondisikan dengan divisi yang mengurusi tentang parak seperti itu. Berarti ada divisi ada divisi-divisi terkait dengan kegiatan di rumah jamu. Kalau untuk yang gejok lesung tadi berarti ibu-ibunya ya? Ya ada bapaknya juga. Ada bapaknya. Ya, bapaknya juga. Iya seperti itu. Karena untuk kesenian itu pun juga kita melihatkan dari yang tua sampai yang remaja ataupun yang kecil. Jadi kita juga di samping untuk menghidupkan potensi budaya, untuk melestarikan budaya lokal, juga kita untuk meregenerasi agar anak-anak kecil juga cinta akan budaya dan mau melestarikan budaya, sehingga tidak semata-mata budaya kita ini dianggap sebelah, karena itu adalah salah satu dari leluhur kita yang perlu kita lestarikan seperti itu. Nah, kalau untuk di desa wisata Kemiri Ombo nih Pak, kalau misalkan wisatawan amit-amit ya Pak ya, ada yang cedera atau apa tuh, sudah bekerja sama belum dengan pihak-pihak mungkin rumah sakit ataupun dengan klinik-klinik atau mungkin ada fasilitas layanan umum yang ada di sekitar desa wisata Kemiri Ombo? Jadi untuk kita dalam menjalankan kegiatan di wisata jamu ini ya Mbak, ya Mas, bahwa kita tentu untuk menjalankan sebuah kegiatan ini tidak lupa dengan yang namanya kecelakaan kerja, ibaratnya seperti itu. Jadi kita juga sudah menyiapkan dalam hal ini, walaupun itu tidak kita harapkan, namun kita sudah ada antisipasi seperti P3K, dan juga karena jamu ini kan erat dengan kesehatan tradisional. Nah, untuk itu kita juga ada potensi dari warga masyarakat ini yang misalnya pengunjung ada yang terkilir atau keseleo, ini kita juga ada kemampuan dari SDM di pengurus ini yang bisa memijit dalam arti refleksi dan sebagainya. Ya, terlepas daripada itu, karena kita juga sudah zaman modern, tentu kita juga harus inten berkomunikasi dengan dinas kesehatan. Nah, salah satunya kita menjadi binaan dari puskesmas, karena untuk kegiatan jamu sendiri ini juga ada keamanan pangan, kemudian airnya juga harus sudah diteliti di lab oleh dinas kesehatan. Gitu ya, oleh itu kita sudah bekerja sama dengan puskesmas. Nah, manakala ada yang cedera kemudian belum bisa ditangani oleh SDM yang istilahnya urut dan sebagainya, ya kita bekerja sama dengan puskesmas, karena di setiap bulan sekali ini kita kan sudah kerjasama. Untuk rumah jamu ini ada pojok jamu di
pintu lobi Puskesmas. Jadi para pengunjung jamu ini diperkenalkan minum jamu di gratis pintu, ya, Pak? gratis karena ini gratis. dibiayai oleh Puskesmas seperti itu. Ini menjadi pojok jamu yang rutin dilakukan oleh Puskesmas sebagai bentuk kepedulian Dinas Kesehatan juga memperhatikan para pelaku tentang jamu itu. Seperti itu. Setiap berapa kali Pak itu? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya, dengan bulan menu, ini belum ya Pak? Sudah kemarin. Sudah. Ya, kalau bulan ini belum, tapi kalau bulan Mei sudah. Dengan varian jamu ya berbeda-beda. Mungkin bulan ini wedang uwo, kemudian bulan ke depan kunir asem, nanti bulan berikutnya. Berarti cuma ada satu varian di untuk setiap sementara baru satu varian karena memang ya kita menyajikan 2 jumbo. Taruhlah 2 jumbo itu, 1 jumbo itu 50 kan otomatis pengunjung Puskesmas sudah paling tidak karena sudah habis dari 2 jumbo itu sudah sekitar 100 orang yang menikmati itu. Iya. Oke, nah kalau yang bulan ini nih mungkin teman-teman sobat pariwisata boleh banget datang berkunjung ke Puskesmas mana nih Pak? Puskesmas Samigalo. Puskesmas Samigalo. Jangan lupa sobat pariwisata datang ke Puskesmas Samigalo untuk menikmati pojok jamu. Betul. Itu adalah jamu khas rumah jamu Menoreh ya Pak. Betul. Dan itu gratis teman-teman. Gratis. Gratis. Iya, disediakan oleh Puskesmas. Oke. Gitu, Nah, kan karena banyak wisatawan asing ya Pak yang datang. Nah, kalau semisal nih wisatawan tersebut tuh ingin mungkin menukarkan uang atau ingin menarik tunai, itu apakah ada fasilitas layanan umum terdekat di sini Pak, seperti ATM seperti itu? Iya. Kalau untuk ATM, untuk menarik tunai ini ada ya di sekitar kecamatan. Iya, ada di sekitar kecamatan. Ya, sebenarnya sekitar 3 kilo dari sini. Memang untuk arah yang jalan utama. Berarti itu tepatnya nanti ada di Samigalo. Iya, Pak? di Samigalo. Di Samigalo. Oke. Dan dari teman-teman nih, ada yang mau ditanyakan lagi seputar Desa Wisata Kemiri Ombong? Masih. Kita agak kembali sedikit ya Pak, ngomongin tentang jamu tadi nih Pak. Ada berapa sih jumlah jenis jamu yang diproduksi di Desa Wisata Kemiri Ombong ini? Oh iya, kalau untuk jenis jamu ini sebenarnya banyak sekali Mbak untuk jamu yang ada di sini. Cuman yang kita produksi yang familiar saja. Misalnya ada jahe, kencur, kunyit, temulawak, kemudian temu ireng, itu yang kita olah, kita buat sebagai produk jadi di sini. Kalau untuk bahan memang banyak, untuk yang lainnya yang belum bisa kita bikin produk olahan jamu ya masih kita jual ke pasar seperti itu. Kalau untuk tanaman jamunya sendiri ini tepatnya di sebelah mana sih Pak? Atau di setiap rumah? Untuk tanaman ada di setiap warga masyarakat punya. Di sekeliling rumah ini semua tanaman jamu semua. Kalau untuk masa panennya seperti itu Pak? Kalau masa jamu panen ini kan lama Mbak. Jadi memang kita membuat kelompok ini kan untuk mengantisipasi karena panen jamu ini lama. Tidak seperti padi. Kalau padi bisa 3 bulan 110 hari. Tapi kalau jamu ini 8 bulan untuk menjadi umbi yang bagus siap panen ini 8 bulan. Jadi rentang waktu itulah yang harus kita pergunakan untuk bisa mensiasati agar jamu ini bisa mempunyai daya jual atau nilai yang lebih tinggi seperti itu ya. Nah, untuk saat ini kan lagi memasuki musim kemarau ya Pak. Itu apakah mempengaruhi lama panennya Pak? Kalau untuk kemarau dan tidaknya ini sebenarnya tidak. Jadi memang dari masa tanam ini ketika sudah 8 bulan ini sudah sedang bagus-bagusnya umbinya dipanen itu. Jadi kalaupun pengaruh ini ketika mengambilnya saja karena tanahnya keras. Tapi kalau pas ada air, hujan, ini kan lebih mudah itu hanya di tempat mengambilnya ini. Lebih gembur gitu. Iya, seperti itu gitu. Nah, kalau untuk wisatawan yang datang seperti itu, apakah kalau malam tetap ada kegiatan ya Pak? Ada, mereka tinggal mereka mau menikmati by request mau menikmati atraksi apa, misalnya gejok lesung di malam hari sambil
sambil mungkin bakar jagung dengan minum jamu atau apa seperti itu, salah satunya. Kalau tadi saya baca di depan itu Pak, ada salah satu atraksinya tuh kan kayak pertunjukan budaya gitu, kayak ada jatilan dan lain sebagainya itu. Nah selain jatilan tuh ada pertunjukan apa lagi ya Pak? Ya ada gijok lesung, ada karawitan, juga ada rebana kuno atau namanya sholawat Jawa. Oh betul, sholawat Jawa. Seperti itu. Nah itu nanti pemainnya itu dari masyarakat sekitar Pak? Iya, pemainnya dari warga kita, karena warga kita kan di samping juga melestarikan budaya, mereka juga sebagai pelaku utama. Iya, pelaku utama. Dan tentu sebagai pelaku utama kan dia juga melestarikan, dan dia juga memainkan, dan juga bisa menceritakan bagaimana sejarahnya, seperti itu. Jadi mereka pelaku yang sebenarnya. Iya, seperti itu. Nah kalau untuk karawitan tuh apakah ada latihannya ya Pak? Ya, kalau latihan ada. Manakala kita mau diadakan pentas dan sebagainya, tentu kita harus latihan. Kita harus latihan untuk untuk istilahnya tampil supaya maksimal. Gitu iya betul lagi. Apakah ada sindennya juga nih Pak? Atau mungkin Pak Mul nih ternyata sebagai sinden di sini? Ya sindennya ada. Ya sindennya ada untuk kegiatan ini. Kalau saya ya sebagai yang dituakan untuk sebagai ketua di rumah jamu ini ya. Jadi kita merangkul semua warga masyarakat, potensi dan bakat-bakat yang ada terpendam mungkin di anak-anak dan sebagainya, kita salurkan lewat atraksi budaya itu. Nah tadi kan sebelum ngomongin karawitan itu kan ngomongin jamu ya Pak. Jamu itu berarti sebagai minuman. Berarti untuk makanan atau kuliner yang terkenal di Desa Wisata Kemiri Ombo itu apa ya Pak? Kalau untuk makanannya ya makanan tradisional ada seperti sego wiwit, kemudian tumpeng brongsong, dan untuk minumannya yaitu tadi minuman jamu. Itu jamu, yaitu ada kulir asem, beras kencur, temulawak dan sebagainya itu. Ada geblek juga ya? Ada geblek, geblek. Untuk tumpeng brongsong tadi itu beda nggak sih Pak sama tumpeng biasanya? Beda. Apa yang menjadi pembeda? Kalau tumpeng biasa ini kan ya nasi putih, di mana dibikin seperti runcing seperti gunung, dan di situ diberi beberapa jenis kudapan, makanan yang lainnya, urap seperti itu. Kalau untuk tumpeng brongsong ini kan wujudnya ya sama, tumpeng, namun di situ terbuat dari kupat. Kupat yang dibentuk ditata seperti tumpeng. Brongsong itu sendiri artinya sebagai wadah pembalut dari nasi yang ada di dalamnya. Namun kan itu terbuat dari janur atau daun kelapa muda seperti itu. Ya. Tumpeng brongsong itu disajikannya kapan ya Pak kira-kira? Ya disajikan dalam paket itu. Manakala kita tawarkan paket itu ada paket tumpeng sego wiwit, ada tumpeng brongsong, itu paketnya. Karena di samping itu sebagai paket, itu sebagai salah satu bentuk dari ritual yang ada di kita, di warga masyarakat kan masih lekang dengan adanya budaya. Jadi budaya rasa syukur kepada Tuhan itulah dibuat dalam bentuk tumpeng yang nanti kita doakan, kita makan bersama. Nah, itu kan dalam konteks tumpeng yang besar. Lah untuk disajikan ke wisatawan ya nanti tinggal wisatawan itu berapa orang, misalnya 5 orang ya nanti kita buatkan tumpeng yang kecil dengan lauk menyesuaikan seperti itu, tapi tetap sama, bentuknya sama, terus lauk pauknya juga sama seperti itu. Jadi tidak mengurangi bentuk maupun rasa ya, tidak juga mengurangi ya, hanya betul. Besar dan kecil seperti itu. Itu kalau yang masak sendiri, juru masaknya ini ibu atau bagaimana Pak? Atau Ya, kita punya divisi yang konsumsi. Iya, karena setiap ada tamu ini kan tamunya mengendaki apa? Kalau minum jamu ya kita
divisi pembuatan jamu. Kalau yang tumpeng ya kita divisi konsumsi pembuatan kuliner tradisional seperti itu. Jadi kita memberdayakan warga masyarakat agar mereka juga melek tentang pariwisata, dan juga dia dengan kebakatan itu dia bisa membuahkan hasil manakala hasil dari tumpeng itu dihargai dalam nominal uang seperti itu. Gitu. Untuk meningkatkan ekonomi juga ya Pak. Betul. Kalau tidak salah tadi itu waktu saya udah keliling-keliling ya Pak, di sebelah situ tuh ada pembuatan jamu gitu. Atau apakah betul kalau buat jamu di situ? Iya betul. Kalau buat jamu di dalam Mbak, kalau buat jamu di dalam. Kalau parajangan produksi nanti di samping itu alat-alat. Di samping itu ya Pak. Terus nanti kalau istilahnya display ya di sini. Terus kalau wisatawan ini untuk menikmati ya di sini, sambil ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ya Pak. Atau kecuali wisatawan mengendaki nanti ke sawah dan sebagainya, ya nanti kita kirim ke sawah jamu ataupun paket tumpeng yang biasa atau sego wiwit atau brongsong itu, sambil menikmati sore di sawah seperti itu gitu. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jadi tadi kan kita udah tahu nih ya, jadi atraksi, terus kemudian ada fasilitasnya juga. Nah, dari itu semua nih Pak, apakah Desa Wisata Kemiri Ombo itu pernah mengikuti perlombaan atau bahkan sudah pernah mendapatkan penghargaan Pak? Kalau untuk lomba ini sudah beberapa kali, untuk lomba baik desa wisata ataupun lomba kelompok jamu dalam konteks menjadi wakil dinas kesehatan sebagai pusat kesehatan tradisional dan sebagainya itu. Iya, kita sudah ada beberapa kali juga mendapat nominasi dalam itu. Keren ya. Selamat untuk Desa Wisata Kemiri Ombo. Terima kasih. Nah ini Pak, saya penasaran sedikit nih Pak, kami sebagai anak muda, bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran para pemuda zaman sekarang nih ya Pak, yang bisa dibilang Gen Z ya Pak ya, itu buat kesadarannya tahu akan jamu itu ternyata bisa nih meningkatkan potensi wisata, atau mungkin dari karawitan itu bagaimana sih Pak caranya untuk memberi kesadaran kepada SDM. Untuk memberi kesadaran kepada anak muda tentunya memang kita perlu penuh perjuangan, karena anak muda sudah terlalu banyak ini dicekoi dengan gadget dan setan kota dan juga budaya-budaya yang modern dan sebagainya. Nah, untuk itu kita punya kiat khusus bagaimana mereka nanti tertanam tentang filosofi jamu itu bagus dan sebagainya. Maka kita menggandeng kerjasama MOU dengan PAUD, dengan taman kanak-kanak, SMP, ya Pak, dari kecil SD, SMP ini. Jadi kita perkenalkan di sini. Kita perkenalkan di sini tentang tanganan jamu, manfaat dan sebagainya. Terus nanti sambil menikmati seni, nanti ada minuman jamu dan sebagainya. Diselingi kita cerita dan sebagainya. Oh, nenek moyang kita dulu ini panjang umur, sehat selalu ini karena minum jamu, minum seadanya yang direbus-rebus ataupun dibakar dan sebagainya dengan belum terkontaminasi oleh pestisida, residu yang lainnya. Itu sebagai bentuk kita untuk ikut sumbangsih mempromosikan kesadaran akan warisan budaya tak benda terkait dengan jamu. Itu ya. Nah kira-kira nih Pak, harapan apa yang perlu disampaikan untuk sobat pariwisata di rumah, atau mungkin harapan untuk Desa Wisata Kemiri Ombo agar lebih berpotensi di wisata ini? Harapan kami tentu tidak muluk-muluk Mbak Mas. Harapan kami hanya satu, marilah kita lestarikan budaya leluhur Nusantara ini, karena kalau tidak generasi kita, siapa lagi yang mau melestarikan? Apa jangan-jangan nanti bisa diakui oleh orang luar sana? Maka marilah kita bersatu, padu dalam memajukan negara ini dalam konteks
sebisa mungkin kita, misalnya kita dengan melestarikan budaya yang sudah ada ini kita lestarikan, kita perkenalkan dengan masyarakat, sehingga masyarakat ini bisa menjadi tahu ini, karena tentu dimulai dari anak kecil, remaja kita dan sebagainya. Itu harapan kami. Nah teman-teman, sobat pariwisata di rumah nih, itu tadi adalah harapan dari Pak Mulyono sebagai salah satu pengelola di Desa Wisata Kemiri Ombok. Nah, sebelum kita akhiri video podcast kita pada kali ini, karena tadi dibuka dengan perkenalan ya, kali ini akan saya tutup dengan pantun. Nanti sobat pariwisata bilang cakep ya. Oke. Awan-awan moro tamu. Cakep. Tamune teko nggawa beras. Cakep. Ojo lali ngombe jamu ben awake sehat bagas waras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.